Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kita yaitu Matematika kelas 9. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan mulai pelajaran kita yaitu lanjutan pelajaran yang sudah lewat yaitu mengenai bab 3 yaitu transformasi, di mana transformasi terdiri dari pencerminan atau refleksi, kemudian translasi, rotasi dan dilatasi. Ya, yang pertama kita lihat di sini yaitu mengenai 3.1 pencerminan atau refleksi, di mana di sini anak-anak kami bisa lihat bagaimana cara menggambarkan hasil pencerminan suatu benda. Dan ini tidak Ibu terangkan, tapi anak-anak kami boleh baca di buku paket halaman 136 sampai dengan halaman 138 atau kegiatan 1 dan 2. Jadi di sini kita lihat yang kita masuki untuk yang pertama sekali Ibu buat di sini bintang 1 yaitu pencerminan terhadap sumbu X ya. Pencerminan terhadap sumbu X, di mana di sini nanti cerminnya adalah sumbu X. Cara mencerminkan suatu titik terhadap sumbu X dapat anak-anak kami lihat di sini pada buku berpeta. Yuk udah buat gambarnya di sini. Kita ambil di sini sumbu X dan sumbu Y-nya kita gambarkan. Kemudian buat angka-angkanya seperti yang sudah Ibu buat pada gambar ini. Ke atas juga. Sekarang kita lihat di sini cerminnya adalah tadi sumbu X. Maka sumbu X ini dari kiri ke kanan, ini adalah sumbu X dan dia sebagai cermin. Maka apabila kita letakkan titik A 2,3, maka cerminnya sekarang adalah sumbu X, maka dia akan melewati sumbu X tegak lurus. Ya, sejauh kita lihat di sini 3 langkah, maka jaraknya dengan bayangannya juga harus sama, harus 3 langkah. Sehingga bayangan daripada A kita tuliskan di sini A garis di atasnya membacanya A aksen titik 2,3. Kemudian lihat lagi nakku yang kedua, titik B ini adalah 6,2 ya, 6, saya ulang 6,2 ya. Kita cerminkan terhadap sumbu X tadi, maka dia melewati cermin lagi sejauh 2, lewat 2 lagi dari cermin. Karena jaraknya harus sama, maka bayangan dari B adalah B aksen 6,2. Begitu juga dengan titik yang ketiga, titik C adalah titik min 3,4. Min 3,4 kita cerminkan terhadap sumbu X, ini cerminnya, maka kita teruskan ke bawah karena tadi dari atas 4 langkah, teruskan lagi 4 langkah ke bawah menembus cermin tadi. Sehingga bayangan daripada C adalah C aksen adalah min 3, min 4. Jadi kita lihat di sini keterangannya dapat Ibu buat di sini bahwa titik A 2,3 bila dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen atau bayangannya adalah 2,3. Ini dibaca titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah titik A aksen 2,3. Seterusnya titik B adalah 6,2 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya B aksen 6,2. C min 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya C aksen min 3, min 4. Dapat kita simpulkan di sini bahwa apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, ini ada sumbu X di sini, maka A aksen atau bayangannya adalah X, min Y. Jadi X, min Y artinya nanti kalau kita cerminkan maka nilai X adalah tetap, tapi nilai Y adalah berubah tanda. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini bagaimana cara pencerminan bintang 2 terhadap sumbu Y. Maka sumbu Y sebagai cermin. Perhatikan kembali gambar naku. Maka cerminnya adalah sumbu Y ya, sumbu Y ini cermin. Maka kita ambil di sini titik A, ini A 2,4 kita cerminkan. Sekarang sumbu Y sebagai cerminnya, maka dia akan melewati cermin. Kita hitung 1, 2, 1, 2, maka bayangannya adalah lihat ke sumbu X min 2, lihat ke sumbu Y 4. A aksen adalah min 2,4. Begitu seterusnya ada Ibu buat di sini 3 contoh. Yang anak-anak kami pelajari, maka nanti dapat kita lihat di sini kesimpulannya kembali bahwa apabila titik A24 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya min 2,4. Titik
B min 7,2 terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah 7,2. Titik C min 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah 5,3. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila kita cerminkan XY terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Min X, Y. X-nya berubah tanda, Y-nya tetap. Itu kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, bintang 3, pencerminan terhadap titik asal atau 0,0, titik O 0,0. Ini sebagai cerminnya sekarang aku. Titik O ini pusat 0,0. Kalau kita cerminkan, dia harus tembus lagi melalui cermin. Ibu ambil di sini salah satu, yaitu titik A 3,2. Cerminkan terhadap titik pusat atau O 0,0, dia harus tembus. Kita hitung lagi dia kemari sama jaraknya. Harus ukur sama jaraknya. Maka bayangan daripada titik A 3,2 adalah min 3, min 2. Kamu lihat contoh yang 2 lagi. Nah, pelajari yang 2 lagi, yaitu untuk titik B dan titik C. Maka di sini dapat kita simpulkan kembali nanti bahwa titik A X, Y, ini titik A X, Y dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, maka bayangannya adalah A aksen min X, min Y. Nah, lihat ini aku, X, Y terhadap pusat, maka bayangannya adalah min X, min Y. Tanpa gambar boleh kamu jawab nanti ini. Nah, mudah sekali. X menjadi min X, Y menjadi min Y. Nah, itu yang ketiga. Kita lihat untuk yang keempat. Untuk yang keempat ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti sama harga Y dan X. Berarti melalui titik min 2, min 2, min 1, min 1, 0, 0 dan seterusnya sampai 3,3 sudah Ibu buat di sini. Sekarang kita lihat ke gambarnya kembali. Maka gambarnya inilah sekarang sebagai cerminnya. Ini sebagai cermin. Kita garis titik-titik tadi, hubungkan titik-titik tadi. Ini cerminnya Y sama dengan X. Kita ambil lagi beberapa buah contoh mencerminkan ke cermin. Ibu ambil titik A 6,4 ya, 6,4. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilewatinya cermin dengan jarak yang sama, maka bayangannya adalah A aksen 4,6. Nah, kamu lihat untuk B, kamu lihat untuk C, kamu lihat untuk D, bagaimana hasil akhirnya. Maka di sini ada kesimpulannya kembali, kita lihat di sini. Nah, ini sudah Ibu buatkan di sini. Maka titik A X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen atau bayangannya adalah Y, X. Balikkan dia anakku. Kalau terhadap Y sama dengan X, kalau tadi X, sekarang di sini menjadi Y bayangannya. Kalau tadi Y, di sini menjadi X bayangannya. Nah, tentu sangat mudah sekali. Kemudian kita lihat untuk yang kelima ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti cerminnya adalah garis Y sama dengan min X. Berarti ini kita lihat kalau X-nya min 1, Y-nya 1. Nah, 0,0, 1 min 1, 2 min 2, 3 min 3, dan seterusnya. Kita gambarkan kembali. Nah, ini dia cerminnya. Letakkan titik-titik tadi, hubungkan. Inilah cerminnya. Kita ambil lagi beberapa buah titik. Ibu ambil di sini titik A, 4, min 2. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ukur lagi dia atau lihat lagi harus sama jaraknya. Nah, tarik. Maka A aksennya adalah 2, min 4. Ada beberapa buah titik di sini yang Ibu buat pada gambar. Dapat kamu lihat di sini semua jawabannya, sehingga kamu lihat lagi di sini kesimpulannya. Nah, kamu pelajari, kamu lihat kesimpulannya bahwa A X, Y kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya nanti atau A aksennya adalah min Y, min X. Nah, kamu lihat di sini dia kalau XY tadi menjadi YX dan tandanya dua-dua berubah. Kalau positif menjadi negatif. Kalau nanti di sini seandainya negatif, sini jadi positif, dia dibalikkan menjadi Y, X. Itu untuk yang kelima. Kemudian untuk yang seterusnya, untuk yang keenam, ini kita lihat di sini pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Berarti Y sama dengan H sebagai cermin. Nah, Y sama dengan H artinya kita tentukan berapa pengganti Y, itulah H. Ibu ambil di sini pengganti daripada H adalah 3, yaitu cerminnya adalah garis Y sama dengan 3. Maka kita ambil lagi beberapa titik nampak di sini, saya ambil salah satu aja.
titik A, ya ini A 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, ini cerminnya, maka bayangannya ke atas tembus. 2, 2. Berarti terletak pada 4,5. Inilah bayangan A atau A aksen 4,5. Ada beberapa contoh di sini. Nanti kesimpulannya ada seperti ini, Naku. A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya atau A aksen adalah X-nya tetap. X-nya tetap, koma, 2H, H ambil dari sini. Berapa nanti Y-nya? Udah jelas di atas Ibu terangkan. Ini ada di sini, kamu pelajari. Kurangkan dengan Y. Kurangkan dengan Y. Y ini diambil dari ini. Dari sini Y-nya. Itu untuk yang ke-6. Sekarang yang ke-7, seterusnya, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H, ya. Terhadap garis X sama dengan H berarti cerminnya adalah X sama dengan H, ya. Kita ambil di sini pengganti X-nya adalah 4. Berarti cerminnya di sini adalah X sama dengan 4. Ini cerminnya, Nak, dari atas ke bawah. Kita ambil beberapa titik nampak di sini, nanti bisa kamu pelajari. Ibu ambil lagi salah satu, titik A. Titik A adalah titik 1,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Maka bayangannya ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 adalah A aksen 7,5. Lihat ke bawah menunjuk angka 7 dan 5. Jadi nanti kamu lihat lagi di sini, ini sudah Ibu buat jelas di sini cara pengerjaan bagaimana menemukan bayangannya ini. Maka nanti dapat rumus akhirnya di sini. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah A aksen 2 kali H. H ambil dari sini. 2 kali H kurang X. Kurang X, X-nya ambil dari sini. Ini tadi H. Ambil X-nya dari sini, koma, Y. Maka itulah bayangannya pencerminan terhadap X sama dengan H. Tentu sudah jelas sekali. Kalau sudah jelas, Nakku, maka kamu lihat buku paket Ndu halaman 150 nomor 3 bahagian A, B, C, dan E. Kamu kerjakan, kemudian kamu kirimkan ke WA kelas matematika kelas masing-masing. Selamat pagi.